Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera bagi kita semua. Shalom. Baik, saya akan memperkenalkan nama saya Fenbor Nurul, jurusan Sistem Informasi. Baik, saya akan menjelaskan materi sesi pertama, yaitu manajemen bisnis dan sejarah manajemen. Namun sebelumnya kita harus mengetahui tentang pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu rangkaian tahapan kegiatan yang diarahkan pada pencapaian suatu tujuan dengan memanfaatkan semaksimal mungkin sumber-sumber daya yang tersedia. Definisi manajemen adalah suatu metode atau teknik proses untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara sistematik dan efektif. Definisi manajemen juga ada beberapa, yaitu fungsi-fungsi untuk merencanakan, mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan. Yang kedua yaitu proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi lainnya agar dapat mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu menitikberatkan pada pemanfaatan orang-orang dalam mencapai tujuan. Yang keempat yaitu agar tujuan dapat dicapai, orang-orang tersebut harus mempunyai tugas atau wewenang yang jelas. Mengapa manajemen dibutuhkan? Manajemen dibutuhkan yaitu untuk mencapai tujuan organisasi dan juga tujuan individu yang ada dalam organisasi tersebut. Semua mencapai bentuk organisasi di mana orang bekerja sama atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan membutuhkan manajemen. Manajemen juga diperlukan organisasi agar mencapai tujuan yang lebih baik lagi. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan yang saling bertentangan, manajemen juga dibutuhkan untuk keseimbangan antara tujuan sasaran kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi, seperti pemimpin, pegawai, pelanggan, serikat kerja, pemilih dan karyawan, maupun pelanggan, konsumen, supplier, serikat kerja, maupun pelanggan, pemerintah dan masyarakat. Untuk mencapai efisien atau efektivitas, banyak cara untuk mengukur hasil kerja untuk suatu organisasi, dan salah satu yang umum adalah efisien dan efektivitas. Faktor-faktor dalam mencapai tujuan yaitu yang pertama, adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya. Sumber daya tersebut juga meliputi daya manusia, sumber daya alam, sumber daya keuangan, serta informasi. Yang keduanya yaitu adanya proses yang tertahap dari mulai perencanaan organisasi, pengarahan dan pengimplementasian sehingga pengendalian dan pengawasan. Adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan. Ada juga beberapa sumber daya organisasi, yaitu sumber daya manusia, sumber daya informasi, sumber daya fisik, sumber daya keuangan, dan sumber daya alam. Fungsi manajemen ada beberapa, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, pengawasan dan pengendalian. Fungsi perencanaan yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasikan kecenderungan di masa yang akan datang dan menentukan strategi dan teknik
yang tepat untuk mewujudkan strategi dan tujuan organisasi. Kegiatan dalam fungsi perencanaan juga ada beberapa. Yang pertama, menetapkan tujuan dan strategi bisnis. Yang kedua, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan strategi bisnis tersebut. Yang ketiga, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan. Yang keempat, yaitu menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam mencapai tujuan dan strategi bisnis. Fungsi pengorganisasian yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan desain dalam sebuah struktur organisasi yang telah tepat dan tangguh. Sistem dalam lingkungan organisasi yang kondusif yang dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja sama atau efektif dalam efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan dalam fungsi pengorganisasian juga ada beberapa. Yang pertama yaitu mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas, dan menetapkan prosedur yang diperlukan. Yang kedua yaitu menetapkan struktur organisasi yang menggunakan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Yang ketiga yaitu kegiatan rekrutan, penyeleksian, latihan dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Yang terakhir yaitu perbedaan tingkatan manajemen akan membedakan fungsi dan kegiatan yang dilakukan manajemen. Perbedaan kegiatan. Manajemen administratif berusaha dengan menetapkan tujuan dan kemudian perencanaan, penyusunan pegawaian dan pengawasan kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan. Manajer fungsional dan umum ada beberapa yaitu manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer produksi, manajer keuangan, dan manajer sistem informasi. Manajer harus mampu bekerja secara efisien dan efektif. Efisien juga mampu untuk menggunakan sedikit mungkin sumber daya untuk mencapai tujuan atau melakukan suatu dengan tepat. Efektivitas mampu untuk menentukan tujuan yang tepat atau melakukan suatu yang tepat. Ada juga beberapa kegiatan manajer, yaitu yang pertama bekerja dengan dan melalui orang lain, memadukan dan menyeimbangkan tujuan yang bertentangan dan menetapkan prioritas. Yang ketiga, bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan, harus berpikir secara analitis dan konseptual. Manajer adalah seorang mediator, manajer adalah seorang politis, manajer adalah seorang diplomat, mengambil keputusan yang sulit. Keterampilan manajer adalah kemampuan menggunakan alat, termasuk alat bantu, menerapkan prosedur operasional standar, dan mengetahui teknis khusus. Keterampilan manusiawi adalah kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dan memotivasikan orang lain sebagai individu maupun kelompok. Keterampilan konseptual yaitu kemampuan untuk mengkoordinasi dan memadukan berbagai kepentingan dan kegiatan dalam organisasi.
Apa itu bisnis? Bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi dan memuaskan kebutuhan dari masyarakat. Bisnis juga merupakan seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan jasa. Mengapa bisnis itu penting? Peranan bisnis sangatlah penting dalam kehidupan masyarakat, karena melalui kegiatan bisnis, suatu perusahaan akan dapat menemukan setiap kebutuhan, keinginan, dan masyarakat konsumen yang beraneka ragam, sehingga konsumen merasa terpuas. Setiap perusahaan yang berkinerja baik dan maupun memberikan layanan yang memuaskan konsumen, maka dipastikan akan memperoleh profit atau keuntungan, dan usahanya akan terus berkembang dengan pesat. Lima pemegang kepentingan kunci dalam sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu owners, mengorganisasikan, mengolah, dan menanggung resiko bisnis. Yang kedua yaitu creditors, menyediakan pinjaman untuk memulai bisnis. Yang ketiga yaitu employers, karyawan yang direkrut untuk menyelenggarakan bisnis. Yang keempat yaitu supplier, menyediakan material yang dibutuhkan untuk produksi. Yang terakhir yaitu customers, pembelian produk untuk memuaskan kebutuhan. Langkah-langkah untuk menciptakan sebuah ide bisnis, yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan pelanggan atau riset pasar. Yang kedua itu penilaian lingkungan perusahaan, rencana bisnis untuk siapa. Rencana bisnis bagian manajemen, yaitu struktur organisasi, mengidentifikasikan aturan dan tanggung jawab masing-masing karyawan firma. Produksi, keputusan tentang proses, lokasi, dan fasilitas produksi. Sumber daya manusia, menghimpun lingkungan kerja yang akan memotivasikan karyawan untuk meraih kesuksesan bisnis.